Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik ya. Dan anak soli solihah, ibu harapkan tetap semangat meskipun masih belajar di rumah, oke? Nah, hari ini kita masuk materi tema 7, masih di subtema 2, kita akan belajar mengenai gerak hewan dan membandingkan bilangan. Fokus pembelajaran hari ini adalah matematika dan PJOK. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak soli dan solihah diharapkan mampu membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda konkret. Yang kedua, anak soli dan solihah diharapkan dapat memahami gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor sesuai irama. Nah, kita mulai dengan mengenal gerak hewan terlebih dahulu ya. Anak soli dan solihah, kemarin kita sudah mempelajari bahwa hewan itu adalah makhluk hidup yang tinggal di sekitar kita. Nah, hewan bergerak dengan berbagai cara. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang, terbang menggunakan sayap, contohnya burung, kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Ya, ada pula hewan yang bergerak dengan cara melompat. Salah satunya atau diantaranya ada katak dan ada kelinci. Nah, coba perhatikan cara bergerak hewan pada gambar di bawah ini. Hewan apa ini? Katak ya. Nah, katak ini bergerak dengan cara melompat. Dapatkah anak soli-solihah menirukan gerakannya? Nah, soli-solihah, kita dapat menirukan gerakan katak melompat sebagai gerakan olahraga. Bagaimana caranya ya? Nah, caranya, perhatikan ya, cara menirukan gerak katak melompat adalah yang pertama, posisi badan jongkok. Selanjutnya, kedua tangan di ujung kaki menapak di tanah, seperti ini ya. Lalu setelah itu, setelah aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat, lalu melompatlah. Nah, seperti ini. Ini adalah cara menirukan gerak katak melompat. Ini langkah-langkahnya ya. Lalu selanjutnya, selain melompat, katak juga bisa memutar badan. Nah, cara menirukan gerak katak melompat memutar badan adalah yang pertama, badan jongkok. Sikap awalnya sama ya, badan jongkok. Lalu yang kedua, kedua tangan di ujung kaki menapak di tanah. Selanjutnya, dalam kondisi tersebut, putarlah badan sambil melompat. Nah, jadi posisi awalnya, sikap awalnya sama ya, badan jongkok, kedua tangan di ujung kaki menapak di tanah. Nah, setelah itu melompat sambil memutar badan seperti ini, ke kanan dan ke kiri. Nah, gerakan ini harus dilakukan dengan hati-hati ya. Nah, seperti itu ya soli-solihah. Nah, kalian bisa berlatih melakukan gerakan katak ini secara mandiri ya. Katak melompat, katak memutar badan. Nah, untuk penilaian prakteknya akan kita lakukan di subtema 4 ya. Oke, sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan. Masih ingat anak soli-solihah, kita sudah belajar bilangan sampai 99. Sekarang coba cermati gambar berikut dengan seksama. Nah, ini ada gambar hewan-hewan yang terdapat di kebun binatang. Ada harimau, ada beruang, dan ada burung. Nah, sudah diketahui nih jumlahnya. Ada 9 ekor harimau, ada 13 ekor beruang, dan ada 40 ekor burung. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaannya nih. Kita bandingkan mana hewan yang paling banyak dan mana hewan yang paling sedikit. Oke, kita ini lagi ya, ibu ulang lagi ya. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Pertanyaan pertama, hewan yang paling banyak adalah hewan apa yang paling banyak ya?
Nah, hewan yang paling banyak adalah burung ya, jumlahnya 40. Lalu selanjutnya, hewan yang paling sedikit adalah bisa terlihat ya dari jumlahnya dan dari gambarnya. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Oke, kita lanjutkan. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah apa coba? Kalau diurutkan berarti ditulis semuanya dari jumlah yang paling banyak. Tadi yang paling banyak kita sudah tahu yaitu burung. Nah, burung, beruang, dan harimau. Lalu urutan hewan yang paling sedikit. Yang paling sedikit tadi sudah kita tahu yaitu harimau. Berarti kita urutkan dari yang paling sedikit dimulai dari harimau. Harimau, lalu beruang, dan terakhir adalah burung. Nah, ini adalah cara mengurutkan hewan berdasarkan jumlahnya. Sekarang, ayo kita coba lagi mengamati gambar hewan pada gambar ini. Di sini ada gambar ulat, kupu-kupu, dan ikan. Nah, ini gambar hewannya sudah dikelompokkan menjadi puluhan. Coba sekarang kita hitung jumlah ulatnya ya. Ada berapa? Ada berapa ekor ulatnya? Kita hitung dari per 10 ya. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ada 35 ekor ulat. Sekarang kita hitung jumlah kupu-kupunya. Satu kelompok panjangnya ini jumlahnya 10 ya. 10, lalu kita lanjutkan 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ekor kupu-kupu. Selanjutnya kita hitung ikannya ya. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ada 45 ekor ikan. Nah, setelah kita ketahui jumlah masing-masing hewannya, kita coba jawab pertanyaan berikut ya. Hewan yang paling banyak adalah apa hewan yang paling banyak? Coba lihat lagi jumlahnya. Benar, ikan ya. Oke, selanjutnya hewan yang paling sedikit adalah mana yang paling sedikit? Oke, tentu saja kupu-kupu. Selanjutnya, jumlah ulat lebih banyak dari titik-titik. Kita lihat, jumlah ulat kan 35 ekor. Lebih banyak dari hewan apa ya? Apakah lebih banyak dari kupu-kupu atau lebih banyak dari ikan? Jawabannya lebih banyak dari kupu-kupu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan terakhir. Jumlah ulat lebih sedikit dari titik-titik. Oke, kita lihat lagi. Jumlah ulat adalah 35 ekor. Lebih sedikit dari apa ya? Jumlah ulat lebih sedikit dari ikan. Karena ikan lebih banyak. Jadi ekor lebih sedikit dari ikan. Seperti itu ya anak soli dan soliha. Cara membandingkan jumlah benda sesuai dengan jumlahnya. Kita lihat dulu dari jumlahnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari dan kurang dari. Sudah pernah anak soli-soliha pelajari sebelumnya ya. Nah, sekarang kita mengulang dengan bilangan 41 sampai 99. Kita mulai yang pertama ya. 50 titik-titik 41. Kira-kira 50 itu lebih dari 41 atau kurang dari 41 ya? Ya, tentu saja lebih dari 41. 50 lebih dari 41. Kita lanjutkan. 55 titik-titik 61. 55 itu lebih dari 61 atau kurang dari 61 ya?
Benar, 55 kurang dari 61 karena 55 jumlahnya lebih sedikit ya. Selanjutnya 76 titik titik 59. 76 berarti lebih banyak atau lebih sedikit ya dari 59? Atau lebih dari 59 atau kurang ya? Lebih ya, Solih-Soliha, 76 lebih dari 59. Selanjutnya, 63 titik titik 98. Kita bisa lihat ya dari angka di depannya nih. Ini 60-an, ini 90-an. Nah, 60-an itu lebih atau kurang dari 90-an? Kurang ya, 63 itu lebih sedikit dari 98. Maka 63 kurang dari 98. Selanjutnya yang terakhir 80 titik titik 95. Berarti 80 itu lebih atau kurang dari 95 ya? Ya, 80 kurang dari 95 karena lebih sedikit. Seperti itu ya Solih-Soliha. Bagaimana? Insya Allah mudah ya. Nah, anak Solih-Soliha, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenal cara bergerak hewan dan membandingkan dua kumpulan benda. Tugas untuk anak Solih-Soliha hari ini adalah silahkan Solih-Soliha kerjakan latihan soal pada buku paket tema 7 halaman 40 dan halaman 50 sampai 51. Semangat ya Solih-Soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.